Bandar narkoba jaringan internasional digerebek polisi karena menyimpan ratusan kilogram sabu di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, Malaysia yang menyelundupkan barang haram itu melalui jalur laut. Seorang bandar narkoba tak berkutik saat ditangkap polisi Polda Metro Jaya di halaman sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Usai diamankan, pria berusia 50 tahun ini dilakukan penggeledahan terhadap badan dan motor yang dibawa. Dan hasilnya ditemukan sabu seberat 1 kg yang disimpan di bawah jok motor. Polisi membawa pelaku ke rumah sewa yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Bekasi Kota. Saat digeledah, polisi mendapati 470 kg sabu senilai 470 miliar rupiah yang dikemas ke dalam 484 bungkus dan beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam karung. Tersangka merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, dan Indonesia. Sabu dikirim dari Cina dan Iran lalu transit di Malaysia yang kemudian diselundupkan ke Pulau Sumatera melalui jalur laut. Hasil penggeledahan, penggerebekan yang kita lakukan di perumahan ini adalah kontrakan daripada tersangka yang sudah dikontrak kurang lebih 3 bulan. Kita geledah dan ditemukan barang bukti dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 470 kg. Tersangka kini mendekam di tahanan narkoba Polda Metro Jaya dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kalau anak-anak saya ngomong, kamu gaji buta enggak? Dengar! Orang gaji buta enggak kalian? Siap tidak? Sejumlah petugas pemadam kebakaran terlibat keributan dengan warga di sekitar jalan evakuasi Kampung Kaliteba, Kota Cirebon, Jawa Barat. Keributan nyaris berujung baku hantam dipicu ucapan warga yang dianggap menyinggung petugas. Sementara warga menuding petugas terlambat datang saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah. Beruntung keributan tidak berlangsung lama. Petugas bersama warga sekitar kemudian berjibaku memadamkan kobaran api. Setelah lebih dari 1 jam, api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat akibat banyaknya warga yang menonton. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Diduga salah injak pedal gas, sebuah minibus yang dikendarai mak-mak di Sukabumi, Jawa Barat menabrak 1 mobil, 2 sepeda motor, serta kios buah. Sementara itu viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan. Minibus ini ringsek di bagian depan usai menabrak sejumlah kendaraan dan kios buah di Jalan Tipar Gede, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Insiden berawal saat minibus dikendarai seorang emak-emak ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Gudang menuju Jalan Pelabuhan 2. Diduga salah injak pedal gas, minibus hilang kendali ke jalur berlawanan arah dan menghantam sebuah mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan hingga terseret beberapa meter. Minibus pun berhenti setelah menabrak kios buah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus dan 1 pemotor mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kencang sih, udah kencang. Langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana. Ada yang 1 motor korban dari arah sana sama ditabrak dari belakang. Yang 1 lagi parkir. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kasus tabrakan tersebut ditangani pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur.
Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Biang kerok kehebohan pencurian sepeda motor mahasiswa KKN di Lumajang akhirnya terungkap. Pelaku ternyata petugas keamanan desa yang mengaku sakit hati lantaran mahasiswa tidak membalas saat disapa. Pelaku pencurian sejumlah sepeda motor milik mahasiswa KKN di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang akhirnya tertangkap. Pelaku bernama Saman, 32 tahun yang ternyata petugas keamanan yang ditunjuk kepala desa untuk menjaga para mahasiswa. Ia beraksi bersama rekannya dengan cara membobol balai desa. Saat beraksi, aksinya nyaris kepergok karena alarm berbunyi. Ia dengan santai menyembunyikan sepeda motor dan berpura-pura ikut mencarinya. Kepada polisi, ia mengaku sakit hati kepada sejumlah mahasiswa KKN karena tidak membalas saat disapa. Yang bersangkutan ada bersama mahasiswa yang saat itu sedang panik karena ada kehilangan sepeda motor. Nah, yang bersangkutan berpura-pura bukan melakukan, tidak sebagai pelaku. Sebelumnya aksi kawanan pencuri membobol posko mahasiswa KKN terekam CCTV. Dalam 2 hari 4 sepeda motor mahasiswa raib. Pada akhirnya meski program KKN baru berjalan 2 pekan, lebih dari 1.000 mahasiswa KKN kolaboratif dari 8 perguruan tinggi ditarik oleh pihak kampus atas pertimbangan keamanan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia nekat mencuri sepatu di rumah perwira TNI di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu seorang sopir truk ditangkap karena mencuri aki mobil milik perusahaan. Seorang lansia terekam CCTV saat mencuri di rumah seorang perwira TNI di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membajak pagar lalu mengambil sejumlah sepatu di teras rumah sebelum akhirnya kabur. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap Sainal Jayadi, 57 tahun yang tengah melintas di Jalan Mapanyuki. Polisi kemudian menggeledah kediamannya di Jalan Veteran. Kepada polisi, pelaku pun mengaku telah berulang kali menggasak rumah warga di Kecamatan Mamajang. Targetnya, sepatu hingga barang berharga di teras rumah korban yang dalam keadaan sunyi. Ironisnya, hasil curian diantaranya sepatu bernilai jutaan rupiah dijual ke penadah dengan harga puluhan ribu rupiah. Hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sejumlah polisi berpakaian preman dari Polresta Padang bergerak menuju lokasi keberadaan seorang pelaku pencurian spesialis aki truk di daerah Aur Duri, Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan polisi di sebuah rumah kontrakan. Pelaku diboyong ke Mapolresta Padang bersama barang bukti 2 unit aki truk yang dicurinya dari tempatnya bekerja. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan sopir truk ini berpura-pura meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan raya karena kendaraan tersebut mogok. Kemudian pelaku mengambil aki truk seolah-olah hilang dicuri orang. Aksi pelaku terbongkar setelah pemilik perusahaan mendapati aki truk dijual ke seorang penadah di daerah Lubuk Kilangan. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Sementara itu, seorang warga desa tewas terbakar di tengah lahan tebu di Madiun. Api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala hingga Senin malam.
Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Ya pasti nanti ke depan terkait dengan kejadian ini, ke depan pasti akan saya tidak lanjuti. Nanti kita akan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait penanganan tata kelola sumur rakyat yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu, pihak pemerintahan Kabupaten Blora telah mendatangi rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 3 orang dilaporkan tewas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran, Serbelawan, kebakaran. Pajak. Sudah dihubungi. Kobaran api begitu cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang berupaya menyelamatkan barang yang tersisa. Sebagian lagi hanya bisa meratapi harta benda yang sudah ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi mata, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Terekam CCTV, seorang penumpang kapal KMP Mufidah terjatuh dari dek kapal saat kapal baru saja lepas dari dermaga Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Tim rescue Posar Bakauheni langsung melakukan pencarian korban setelah mendapat laporan dari keluarga penumpang. Korban diketahui bernama Primo Lumbantoruan, warga Perumbumi, Sukasari Indah, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Besar terhadap MOB main overboard 1 orang di sekitar perairan Bakauheni jatuh dari KM, namun belum ada terdapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal. Hingga saat ini, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh Basarnas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, buaya masuk toko, pemilik maupun pengunjung panik berhamburan keluar. Sementara itu ratusan ular dilepas liarkan guna menanggulangi tikus yang menjadi hama di persawahan. Jangan di pintu. Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim melepas liarkan ratusan ular ke tengah areal pesawahan. Usaha ini bertujuan memerangi hama tikus yang menjadi musuh utama bagi para petani yang kerap merusak areal pertanian milik petani. Bahkan tak segan-segan, Luki Hakim sendiri langsung memegang ular dan melepaskannya ke areal pesawahan. Luki Hakim memastikan jika ular-ular tersebut bukan ular yang berbisa dan tidak membahayakan manusia. Ular yang dilepas yakni jenis ular lanang sapi atau koros yang merupakan pemangsa tikus. Hal ini diharapkan agar bisa menekan populasi hama tikus yang kerap merusak pertanian serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Dan ular-ular itu yang diambil ini itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Pelepasliaran ular-ular juga akan terus dilakukan di sejumlah kawasan pertanian di Kabupaten Indramayu.
Selain ular, pemerintah Indramayu juga akan melepas liarkan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, miris. 2 bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara puluhan peserta gerak jalan pingsan usai ikuti kegiatan gerak jalan sejauh 5 km. Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 RI di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. 2 bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan. Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Somba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma, iNews melaporkan. Puluhan peserta gerak jalan menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT, jatuh pingsan. Para peserta tumbang saat tiba di garis finish, tepatnya di depan kantor Bupati Sika. Sontak warga bahu-membahu mengevakuasi para korban ke tempat yang aman. Para petugas medis kemudian memberikan oksigen kepada para peserta yang pingsan. Para korban yang belum sadarkan diri kemudian dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Selamat pagi. Penyebab pingsannya para peserta gerak jalan diduga karena tidak menggunakan masker. Padahal Kota Maumere terkena sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki yang erupsi. Rangka apa Pak? Dalam rangka apa menurut Bapak? Ya, Bapak buat kotanya Sabang mana? Iya, penjauh begitu kan Mas Patanya Sabang, bukan saya yang mengadakan kegiatan. Tadi ada sejumlah siswa yang pingsan. Sebelumnya, lomba gerak jalan menyambut kemerdekaan ke-80 RI di Kota Maumere diikuti 87 regu dari tingkat SD hingga SMP. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aksi penjabretan kalung emas milik ibu pengendara sepeda motor yang dilakukan oleh seorang pengendara motor pria di Jalan Siaga, Angke, Tambora, Jakarta Barat. Ibu pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan ini berhenti di sebuah gang dan ngobrol dengan tetangganya. Naas, saat tetangganya masuk ke dalam rumah, pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor melaju ke arah korban dan bergerak cepat menjamret kalung emas yang menempel di lehernya. Insiden penjamretan ini membuat korban tampak syok. Pelaku diduga berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor masih dalam perburuan petugas kepolisian sektor Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Kelapa Gading mengevakuasi jenazah seorang pria dari lantai 2 rumahnya. Evakuasi harus dilakukan menggunakan tali dan tandu dari balkon rumah. Sebelumnya, keluarga meminta bantuan ke petugas lantaran sulit menurunkan jenazah melalui tangga yang sempit. Upaya evakuasi ini disaksikan puluhan warga di sekitar lokasi kejadian. Setelah menggunakan alat khusus, Mardian yang meninggal dunia di usia 62 tahun itu akhirnya bisa diturunkan. Kini jenazahnya sudah dimakamkan pihak keluarga di TPU Budi Dharma, Semper, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mobil supercar Lamborghini alami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan.
Beruntung saat kejadian kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, namun mobil mewahnya rusak parah. Tim iNews melaporkan. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Petei, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Akibat bentrokan ini, satu orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Petei menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga, bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Awal mula kericuan di lapangan Petei, apa namanya? Pordes Cup. Nah, terus? Tapi kan sempat dihentikan ya? Oh, tetap dihentikan karena ada kericuhan, tapi tidak ada penyelesaian seperti apa. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garis Sud. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pemirsa, dua pemuda melakukan aksi koboi menembaki teman kerjanya dengan airsoft gun hingga 15 kali di kantor ekspedisi di Bogor, Jawa Barat. Tersangka mengaku dendam lantaran korban merupakan musuh bebuyutan semasa masih sekolah. Kamera pengawas merekam aksi penembakan yang membuat para pegawai ekspedisi berhamburan di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, satu orang terluka akibat tembakan airsoft gun di kaki dan punggung. Sementara pelaku langsung kabur usai melakukan aksinya. Setelah mendapat laporan korban, dua pelaku diringkus Satreskrim Polsek Bogor Utara di kontrakannya di kawasan Cimahpar. Polisi kemudian menggeledah kamar pelaku dan menyita sepucuk airsoft gun beserta peluru gotri. Kepada polisi, pelaku mengaku dendam dengan korban yang merupakan musuh bebuyutannya semasa sekolah dan kembali bertemu di tempat kerja yang sama. Karena sebelumnya pernah ada kejadian mereka sudah bermusuhan selama 10 tahun. Ketika pada saat itu mereka sekolah gitu kan, antara TD dengan SMA PGRI out gitu kan. Kini akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.